Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nursiam dari kelas RA7 Program Studi Manajemen semester 3. Dalam video ini kita akan membahas tentang 5 judul materi pada mata kuliah teori ekonomi yang tadi pelajari. Yang pertama itu ada konsep dasar ekonomi mikro, yang kedua ada elastisitas permintaan dan penawaran, yang ketiga ada masalah ekonomi, yang keempat ada teori permintaan dan penawaran, dan yang terakhir ada teori produksi. Dan langsung saja untuk materi yang pertama itu tentang konsep dasar ekonomi mikro, yang dimana ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya alam. Nah, adapun konsep dasar ekonomi mikro itu ada 7. Yang pertama itu permintaan dan penawaran. Misalnya di pasar buah jika musim mangga sedang melimpah. Nah, yang selanjutnya ada tentang konsep dasar ekonomi mikro. Yang pertama itu ada permintaan dan penawaran, yaitu interaksi antara jumlah barang atau jasa yang diminta dan ditawarkan menentukan harga dan keseimbangan pasar. Misalnya di pasar buah, jika musim mangga sedang melimpah, maka penawaran mangga akan banyak. Karena jumlah banyak, harga mangga akan turun dan konsumen akan lebih banyak membeli. Nah, sebaliknya jika musim mangga sedang tidak ada, penawaran akan sedikit dan harga mangga bisa meningkat. Yang kedua ada harga dan mekanisme pasar, yaitu harga terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Contohnya itu ketika sebuah restoran menawarkan makanan yang baru dengan harga yang relatif murah, maka orang yang tertarik untuk membeli. Maksudnya banyak orang yang tertarik untuk membeli. Nah, jika banyak yang membeli, harga makanan tersebut bisa naik. Ini adalah contoh bagaimana harga terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar. Yang ketiga ada teori perilaku konsumen, yaitu konsumen memaksimalkan kepuasan sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Misalnya seorang konsumen yang memiliki anggaran terbatas akan memilih barang yang memberikan kepuasan terbesar sesuai dengan harganya. Misalnya, seseorang yang memiliki anggaran belanja tertentu akan memilih untuk membeli produk yang lebih banyak atau lebih murah untuk memaksimalkan kepuasan yang diperoleh. Yang keempat ada teori perilaku produsen, yaitu produsen memaksimalkan keuntungan dengan mengelola produksi dan biaya secara optimal. Misalnya sebuah pabrik roti berusaha memproduksi roti sebanyak mungkin dengan biaya yang rendah agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Mereka mungkin akan mencari bahan baku yang lebih murah atau mengoptimalkan proses produksi agar lebih efisien. Yang kelima ada elastis, yaitu mengukur respon perubahan permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga, pendapatan, atau faktor lainnya. Nah, misalnya jika harga bahan bakar minyak atau BBM naik, banyak konsumen yang akan mengurangi pembelian BBM atau beralih ke kendaraan yang lebih hemat bahan bakar. Ini menunjukkan elastisitas permintaan terhadap harga. Nah, jika harga barang-barang tertentu naik dan konsumen mengurangi pembelian, maka permintaan barang tersebut elastis. Yang keenam ada struktur pasar, yaitu terdiri dari persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Nah, yang pertama itu tentang persaingan sempurna, yaitu di pasar-pasar tradisional banyak penjual yang menawarkan barang yang hampir sama dan harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua ada monopoli, yaitu sebuah perusahaan listrik yang hanya menyediakan layanan listrik di sebuah wilayah, tetapi dia memiliki kontrol penuh terhadap harga dan pasokan listrik. Yang ketiga ada oligopoli, yaitu beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar ponsel seperti iPhone dan Samsung yang saling mempengaruhi harga dan inovasi produk. Yang keempat ada persaingan monopolistik, yaitu banyak restoran yang menawarkan berbagai jenis makanan dengan harga yang bervariasi. Meskipun ada banyak pilihan, setiap restoran berusaha membuat produk berbeda agar menarik perhatian konsumen. Yang terakhir ada efisiensi pasar, yaitu mencapai alokasi sumber daya yang optimal secara produktif dan alokatif. Misalnya di pasar sayur, penjual yang menawarkan harga yang wajar dan berkualitas baik akan menarik banyak pembeli. Nah, hal ini akan memastikan sumber daya seperti sayuran itu dialokasikan dengan baik, di mana konsumen mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang sesuai dan penjual mendapatkan keuntungan. Nah, untuk materi yang kedua itu ada elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas sendiri artinya adalah mengukur respon atau variabel terhadap perubahan variabel lain dalam persentase. Adapun elastisitas permintaan yaitu mengukur kepekaan jumlah barang yang diminta akibat perubahan faktor tertentu. Nah, faktornya itu ada 3. Yang pertama elastisitas harga, yang kedua elastisitas silang, dan yang ketiga ada elastisitas pendapatan.
Nah, untuk yang pertama itu elastisitas harga, yaitu respon permintaan terhadap perubahan harga. Contohnya misalkan harga tiket pesawat naik 10% dan jumlah tiket yang dibeli turun 20%. Artinya permintaan tiket pesawat elastis terhadap perubahan harga. Yang kedua ada elastisitas silang, yaitu respon permintaan akibat perubahan harga barang lain. Contohnya seperti harga kopi naik 15% dan permintaan teh meningkat 10%. Artinya teh adalah barang substitusi untuk kopi. Yang ketiga ada elastisitas pendapatan, yaitu respon permintaan akibat perubahan pendapatan. Contohnya seperti pendapatan masyarakat naik 10% dan permintaan mobil mewah naik 25%. Nah, mobil mewah adalah barang normal dengan elastisitas pendapatan yang tinggi. Nah, selanjutnya ada jenis elastisitas permintaan. Yang pertama itu inelastis sempurna, yaitu tidak ada perubahan jumlah meskipun harganya berubah. Contohnya seperti obat-obatan esensial, berapapun harganya orang tetap membelinya karena sangat dibutuhkan. Yang kedua ada elastis sempurna, yaitu permintaan tak terbatas pada harga tertentu. Contohnya seperti barang di pasar kompetitif sempurna, seperti beras pada harga tertentu. Jika harga berubah sedikit, permintaan bisa hilang seluruhnya. Yang ketiga ada uniter elastis, yaitu perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah. Contohnya seperti harga buku naik 10% dan permintaan turun 10%. Yang keempat ada tidak elastis, yaitu perubahan kecil dalam jumlah. Contohnya seperti harga listrik naik 15% tapi permintaan hanya turun 5%. Nah, listrik adalah barang tidak elastis karena sulit digantikan. Yang kelima ada elastis, yaitu perubahan besar dalam jumlah. Contohnya itu seperti harga es krim naik 10% dan permintaan turun 30%. Nah, es krim ini adalah barang elastis karena dia itu substitusi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu. Yang pertama ada ketersediaan barang substitusi, yaitu semakin banyak barang substitusi atau barang pengganti yang tersedia, semakin elastis permintaan terhadap suatu barang. Artinya jika harga barang naik, konsumen dapat dengan mudah beralih ke barang lain yang lebih murah. Contohnya jika harga kopi naik, konsumen mungkin beralih ke teh sebagai pengganti karena keduanya memiliki fungsi yang serupa. Yang kedua, tingkat pendapatan, yaitu barang yang memiliki elastisitas permintaan tinggi biasanya lebih dipengaruhi oleh perubahan pendapatan. Jika pendapatan meningkat, konsumen lebih cenderung membeli barang-barang tersebut dan sebaliknya. Contohnya, ketika pendapatan seseorang meningkat, permintaan terhadap barang-barang mewah seperti mobil atau liburan bisa naik. Yang ketiga, jangka waktu. Dalam jangka waktu pendek, permintaan cenderung kurang elastis karena konsumen membutuhkan waktu yang beradaptasi dengan perubahan harga. Nah, namun dalam jangka panjang, permintaan bisa lebih elastis karena konsumen punya waktu untuk mencari alternatif. Contohnya, jika harga bensin naik, permintaan untuk kendaraan hemat bahan bakar mungkin tidak segera berubah dalam waktu dekat, tetapi dalam jangka panjang konsumen mungkin beralih ke mobil listrik. Nah, yang selanjutnya ada elastisitas penawaran, yaitu mengukur respon penawaran terhadap perubahan harga. Adapun jenis-jenis elastisitas penawaran itu ada 5. Yang pertama itu ada tidak elastis sempurna, yaitu tidak ada perubahan jumlah. Yaitu contohnya seperti lahan di pusat kota, berapapun harga tanah jumlahnya tetap terbatas. Yang kedua ada tidak elastis perubahan, yaitu kecil dalam jumlah. Contohnya seperti produksi gandum dalam jangka pendek, jika harga naik, petani tidak bisa segera menambah jumlah panen. Yang ketiga ada uniter elastis, yaitu perubahan harga sebanding dengan jumlah. Nah, contohnya itu seperti harga pakaian naik 10% dan penawaran meningkat 10%. Yang keempat ada elastis, yaitu perubahan besar dalam jumlah. Contohnya seperti harga mainan naik 20% dan penawaran meningkat 50%. Nah, karena mainan mudah diproduksi dan disesuaikan dengan harga pasar. Dan yang terakhir ada elastis sempurna, yaitu penawaran tak terbatas pada harga tertentu. Contohnya itu seperti barang manufaktur standar seperti paku, produsen dapat menyediakan jumlah tak terbatas pada harga tertentu, tetapi tidak lebih tinggi. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama itu biaya produksi, yang dimana jika biaya produksi tinggi, penawaran suatu barang cenderung lebih inelastis atau kurang responsif terhadap perubahan harga. Sebaliknya, jika biaya produksi rendah, penawaran cenderung lebih elastis. Contohnya, jika biaya produksi pada
padi meningkat, misalnya karena harga pupuk naik, petani mungkin akan mengurangi penawaran beras meskipun harga beras naik. Yang kedua ada jangka waktu, ada jangka yang sangat singkat, pendek, dan panjang. Nah, mungkin dalam jangka pendek, produsen sering kesulitan untuk menyesuaikan penawaran karena kapasitas produksi terbatas. Namun dalam jangka panjang, produsen dapat menyesuaikan lebih fleksibel terhadap perubahan harga. Contohnya, jika harga mobil meningkat, produsen mungkin kesulitan untuk meningkatkan produksi dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, mereka dapat memperluas pabrik dan meningkatkan produksinya. Yang ketiga, jenis barang. Nah, elastisitas penawaran berbeda-beda untuk berbagai jenis barang. Barang yang produksinya dapat dipercepat atau mudah ditingkatkan penawarannya akan lebih elastis, sementara barang yang produksinya terbatas cenderung inelastis. Contohnya, seperti penawaran tanaman bunga seperti mawar lebih inelastis karena memerlukan waktu dan kondisi tertentu untuk tumbuh. Sedangkan penawaran barang seperti makanan cepat saji lebih elastis karena produksi dapat disesuaikan lebih cepat dengan permintaan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada tentang masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Kelangkaan terjadi karena sumber daya terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, kelangkaan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. Maksudnya itu alam hanya menyediakan sumber daya yang terbatas seperti minyak bumi atau air bersih. Contohnya, kelangkaan air bersih di beberapa daerah yang menyebabkan kesulitan akses air untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, ada kerusakan sumber daya akibat ulah manusia yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang merusak alam seperti deforestasi atau polusi. Contohnya seperti pencemaran laut yang mengurangi stok ikan. Yang ketiga, ada keterbatasan kemampuan mengelola sumber daya, yaitu kurangnya teknologi atau sistem yang efisien untuk mengelola sumber daya. Contohnya seperti negara dengan teknologi pertanian terbatas, kesulitan memaksimalkan hasil pertanian. Yang keempat, ada kebutuhan meningkat melebihi penyediaan sumber daya, yaitu pertumbuhan populasi yang cepat menyebabkan permintaan akan barang dan jasa yang lebih tinggi. Contohnya seperti permintaan pangan yang meningkat karena pertumbuhan penduduk. Nah, untuk selanjutnya itu ada masalah pokok ekonomi, yaitu masalah ini bisa muncul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas, yaitu ada 3. Yang pertama itu produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Nah, yang pertama itu produksi, yaitu proses untuk menciptakan atau meningkatkan nilai guna barang. Contohnya seperti pabrik sepatu yang memproduksi sepatu untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua ada distribusi, yaitu penyaluran barang atau jasa ke konsumen. Contohnya seperti pengiriman barang dari distributor ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Yang ketiga ada konsumsi, yaitu penggunaan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat. Contohnya seperti konsumen membeli barang kebutuhan pokok seperti beras sesuai dengan pendapatan mereka. Nah, untuk selanjutnya itu ada masalah ekonomi modern, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu apa yang diproduksi atau what. Yang kedua yaitu ada bagaimana cara memproduksi atau how. Yang ketiga yaitu untuk siapa diproduksi atau for whom. Nah, untuk yang pertama itu apa yang diproduksi atau what, yaitu kita tuh menentukan jenis dan jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi. Contohnya seperti pabrik handphone harus menentukan tipe dan jumlah smartphone yang akan diproduksi sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua itu bagaimana cara memproduksi atau how, yaitu kita memilih metode atau teknologi yang efisien untuk produksi. Contohnya seperti penggunaan mesin otomatis di pabrik untuk meningkatkan efisiensi produksi barang. Nah, yang ketiga itu untuk siapa diproduksi atau for whom, yaitu kita menentukan pihak yang akan menerima barang atau jasa, apakah untuk masyarakat luas atau hanya untuk kalangan tertentu. Contohnya seperti barang mewah diproduksi untuk kalangan menengah ke atas, sementara barang kebutuhan sehari-hari diproduksi untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang teori permintaan dan penawaran. Untuk yang pertama yaitu teori permintaan, yaitu adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dalam periode tertentu. Nah, teori permintaan ini menjelaskan hubungan antara permintaan barang atau jasa dengan harga dan faktor-faktor lainnya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 5. Yang pertama itu harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, yang ketiga ada pendapatan konsumen, yang keempat ada jumlah tanggungan, dan yang kelima selera konsumen. Yang pertama itu harga barang itu sendiri, yaitu jika harga barang naik, permintaan turun dan sebaliknya. Contohnya jika harga apel naik, orang mungkin membelinya lebih sedikit ya.
Untuk yang kedua yaitu harga barang lain atau substitusi atau komplementer, yaitu harga barang substitusi atau komplementer mempengaruhi permintaan. Contohnya jika harga teh naik, permintaan kopi atau barang substitusi bisa meningkat. Sebaliknya jika harga bensin naik, permintaan mobil barang komplementer bisa menurun. Yang ketiga ada pendapatan konsumen, yaitu pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan barang normal, sementara barang inferior cenderung menurun. Contohnya jika gaji seseorang meningkat, ia mungkin lebih memilih membeli roti premium daripada roti biasa. Yang keempat, jumlah tanggungan, yaitu semakin banyak tanggungan, semakin besar permintaan barang kebutuhan. Contohnya seperti keluarga dengan banyak anak cenderung membeli lebih banyak susu atau bahan makanan. Yang kelima ada selera konsumen, yaitu selera atau preferensi konsumen mempengaruhi permintaan. Contohnya jika suatu tren model sedang populer, permintaan untuk misalkan pakaian terkait akan meningkat meskipun harganya mahal. Nah, adapun hukum permintaan, yaitu hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga barang turun, jumlah yang diminta akan meningkat, dan sebaliknya jika harga naik, jumlah yang diminta akan menurun. Contohnya misalnya harga apel turun dari 10.000 menjadi 8.000 per kilo. Nah, mungkin maka pembeli yang tadinya hanya ingin membeli 2 kilo mungkin akan membeli dengan 3 kilo. Untuk selanjutnya itu ada tentang teori penawaran. Penawaran yaitu adalah jumlah barang atau jasa yang dapat disediakan dan dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada 8. Yang pertama itu ada harga barang sendiri. Maksudnya itu jika harga barang naik, produsen cenderung menawarkan lebih banyak barang karena potensi keuntungan yang lebih besar. Contohnya jika harga buah apel meningkat, petani akan lebih banyak menanam dan menjual apel. Yang kedua, harga barang lain, yaitu jika harga barang lain yang sejenis atau pengganti meningkat, produsen akan lebih cenderung untuk memproduksi barang tersebut. Contohnya, jika harga minyak sawit naik, petani kelapa sawit akan meningkatkan penanaman kelapa sawit karena lebih menguntungkan dibanding tanaman lain. Yang ketiga, biaya produksi, yaitu semakin rendah biaya produksi, semakin banyak barang yang dapat ditawarkan. Sebaliknya, jika biaya produksi naik, penawaran barang bisa menurun. Contohnya, jika harga bahan baku plastik turun, produsen dapat memproduksi lebih banyak plastik. Yang keempat, tujuan perusahaan, yaitu jika perusahaan ingin memperbesar pangsa pasar atau meraih keuntungan lebih besar, mereka akan meningkatkan penawaran. Contohnya seperti sebuah perusahaan ponsel yang ingin memperluas pasar akan meningkatkan jumlah ponsel yang diproduksi. Yang kelima ada teknologi, yaitu kemajuan teknologi membuat produksi barang menjadi lebih efisien sehingga produsen dapat menawarkan lebih banyak barang. Contohnya dengan adanya mesin canggih, produsen pakaian dapat menghasilkan lebih banyak baju dalam waktu yang lebih singkat. Yang keenam ada perkiraan harga masa depan, yaitu jika produsen mengantisipasi harga barang akan naik di masa depan, mereka mungkin menahan pasokan sekarang dan menawarkan lebih banyak di kemudian hari. Contohnya seperti jika petani memperkirakan harga beras akan naik di musim depan, mereka mungkin menahan sebagian hasil panen untuk dijual lebih mahal nanti. Yang ketujuh, pajak dan subsidi, yaitu pengenaan pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi penawaran, sedangkan subsidi yang diberikan pemerintah dapat meningkatkan penawaran. Contohnya seperti subsidi untuk petani padi dapat meningkatkan jumlah beras yang ditawarkan di pasar. Yang kedelapan ada faktor non-ekonomi, yaitu faktor sosial, politik, dan budaya dapat mempengaruhi penawaran barang. Contohnya jika ada larangan atau regulasi yang ketat terhadap penanaman tembakau, produsen tembakau mungkin mengurangi penawarannya. Nah, selanjutnya ada hukum penawaran, yaitu hukum ini menyatakan bahwa jika harga barang meningkat, jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat dan sebaliknya. Contohnya misalkan ketika harga jagung meningkat, produsen meningkatkan produksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, untuk pembahasan terakhir itu tentang teori produksi. Pengertian produksi sendiri adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang dengan mengubah input menjadi output. Contohnya, produsen pakaian mengubah kain menjadi baju menggunakan tenaga kerja dan mesin jahit. Untuk teori produksi sendiri, ini menjelaskan bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa secara efisien. Contohnya, sebuah perusahaan memaksimalkan penggunaan tenaga kerja dan modal untuk meningkatkan produksi sepatu. Nah, adapun faktor-faktor produksi. Yang pertama itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan digunakan dalam proses produksi.
Ini mencakup tanah, air, udara, mineral, hutan, dan lainnya. Nah, faktor ini merupakan bahan baku utama yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, tanah untuk pertanian, minyak bumi untuk bahan bakar, atau hutan untuk kayu. Yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merujuk pada tenaga kerja atau keahlian yang digunakan dalam proses produksi. Ini mencakup kinerja atau kerja fisik dan mental yang dilakukan oleh manusia untuk mengolah sumber daya alam atau modal menjadi barang atau jasa. Contohnya seperti pekerja pabrik sepatu, dokter di rumah sakit, atau guru di sekolah. Yang ketiga yaitu modal. Modal adalah semua alat, mesin, bangunan, dan infrastruktur yang digunakan dalam proses produksi. Nah, modal ini tidak habis setelah digunakan satu kali, tetapi dapat digunakan berulang kali untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya seperti mesin pabrik, kendaraan angkutan barang, atau komputer di kantor. Yang keempat adalah sumber daya pengusaha, yaitu sumber daya pengusaha merujuk pada kemampuan dan keahlian seseorang dalam mengorganisir dan mengelola sumber daya lain untuk menciptakan barang atau jasa. Nah, pengusaha juga bertanggung jawab dalam mengatur, mengembangkan, dan mengambil risiko dalam bisnis. Contohnya, misalkan seorang pengusaha yang mendirikan dan mengelola perusahaan teknologi, atau seorang pemilik restoran yang merancang dan mengelola operasional restorannya. Nah, keempat faktor ini bekerja sama untuk menghasilkan barang dan jasa dalam perekonomian. Yang selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi ini menggambarkan bagaimana berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, selanjutnya ada juga ya jangka waktu produksi. Yang pertama itu ada jangka pendek, yaitu input variabel seperti tenaga kerja dapat berubah, sedangkan input lainnya tetap. Contohnya misalnya kita menambah pekerja untuk meningkatkan produksi selama permintaan tinggi. Yang kedua ada jangka panjang, yaitu semua faktor produksi bisa diubah. Contohnya seperti memperluas pabrik untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Selanjutnya ada isoquant dan isocost. Isoquant yaitu kombinasi input untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Contohnya menggunakan kombinasi tenaga kerja dan mesin yang berbeda untuk menghasilkan 100 unit produk. Yang kedua ada isocost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk produksi dengan beberapa faktor input. Contohnya seperti mengalokasikan anggaran untuk tenaga kerja dan material dalam jumlah yang optimal. Dan yang terakhir ada produktivitas dalam produksi. Yang pertama itu ekstensifikasi, yaitu menambah jumlah input. Contohnya seperti menambah lahan untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang kedua ada intensifikasi, yaitu memaksimalkan input yang ada. Contohnya itu menggunakan pupuk untuk meningkatkan hasil panen di lahan yang sama. Yang ketiga itu ada rasionalisasi, yaitu meningkatkan efisiensi dengan kebijakan tertentu. Contohnya menggantikan tenaga manusia dengan mesin otomatis di pabrik. Kesimpulan dari kelima materi tersebut adalah yaitu ekonomi mikro mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai efisiensi. Nah, konsep utamanya itu mencakup permintaan, penawaran, elastisitas, produksi, dan penyelesaian masalah kelangkaan. Tujuannya adalah memahami dinamika pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.